Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Semprong Wuruk. Saat ini akan saya bahas tentang meteorit, yang mana pertanyaan dari kawan-kawan semua bahwa saya mempunyai koleksi meteorit. Baiklah kawan-kawan, saya akan bercerita sedikit tentang bahasan meteorit ini. Dari perjalanan saya melakukan eksplorasi untuk menemukan budaya, untuk menemukan peradaban melalui turun sungai, turun lembah. Akhirnya kami ragu terhadap batu-batu yang saat ini ada di depan saya saat ini. Saya ambil karena batu ini unik menurut saya dan bukan batu purba. Padahal sejatinya saya bereksplorasi di perbatuan purbakala. Baik, langsung saja kawan-kawan. Kami menemukan batu ini berada di tengah-tengah hutan, yang mana ada hutan 3 di pegunungan 3 dari Pegunungan Bayu yang saat ini terkenal dengan nama Gunung Raung, Pegunungan Wongso, dan Pegunungan Ijen. Dari 3 gunung ini saya menemukan sedikit apa yang terkuat dalam batin saya. Ini batu apa sebenarnya? Akhirnya terpaksa saya konsultasi kepada yang ahli dalam bidang meteorit. Inilah kawan-kawan, saya menemukan batunya ini. Batu ini bentuknya seperti ini kawan-kawan. Saya menemukannya dengan tidak sengaja, dan saya ambil coba untuk sampel. Saya bawa pulang dan saya perkenalkan kepada teman saya dengan batu ini. Akhirnya beliau menjawab batu ini adalah meteorit. Saya tanya kepada kawan saya, meteor dengan meteorit itu apakah sama kawan? Saya bilang gitu. Akhirnya ada sedikit pengetahuan. Meteor yang masih melayang di atas bumi kita, di antariksa, itu dinamakan meteor. Sedangkan perjalanan pelayangan dari antariksa menuju bumi dan terhempas di bumi itu dinamakan meteorit. Ketika kita bicara meteorit, maka menggelitik di hati saya, karena memang background dari saya adalah pecinta batu, yang pada dasarnya saya suka dan hobi di batu purbakala, ya seperti kapak berimbas, kapak lonjong, dan lain sebagainya, yang era dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitik, dan pada era zaman logam. Untuk itu aneh rasanya jika saya mencintai perbatuan
tanpa mengenal batu meteorit yang saat ini di mancanegara itu sudah rame. Bahkan di IMCA, di sana ada Persatuan Meteorit Internasional, dan itu rame. Dan lucunya, batu yang tidak berharga sama sekali yang ada di Indonesia yang saya pernah menemukan di sana, beliau agungkan, ada di mancanegara. Ini dari moon, atau ini dari bulan, ini dari Mars, dan lain sebagainya. Untuk itu, rasa penasaran kami terhadap batu ini membuat saya harus belajar lebih. Praktek yang pertama adalah saya membawa unsur magnet, karena batu meteorit itu salah satunya ciri adalah tempel magnet, baik itu di chondrite, stony iron, dan iron, itu pasti semuanya menempel magnet. Untuk itu kawan, hari ini akan saya kasih pengetahuan sedikit tentang batu-batu yang ada di depan saya ini. Ini yang sudah saya slice. Bahasa slice itu ada yang ngomong Windows. Kalau bahasa Indonesianya dipotong lah, seperti itu. Ini sudah saya slice batunya. Dan ini antik kawan. Ini batunya. Ini saya slice. Hampir menyerupai kaca. Ada bintik-bintik hitamnya di bagian dalam. Dan ini setelah saya loop pakai kaca pembesar, ternyata ini biji besi. Seperti itu kawan. Ini kawan. Terus yang kedua, ini juga saya potong atau saya slice. Ini batunya kawan. Pada tingkat yang lebih mendalam lagi, coba batu itu, katanya kawan, batu itu tolong ditempel magnet. Di situ yang penting walaupun low atau rendah penempelannya, setengah kuat dan strong dan kuat, ciri utama dari meteorit adalah tempel magnet. Seperti itu kawan-kawan. Maka saya punya magnet sampah. Jadi magnet yang tidak daya tarik tidak kuat, karena aturan main untuk mengetahui meteorit itu harus magnetnya ini bukan magnet yang dari elektronik, contoh magnetnya kulkas yang mesinnya itu, atau yang paling tajam, yang paling kuat itu adalah magnetnya komputer. Justru di situ kita akan menjadi abu-abu kawan. Untuk magnet-magnet yang kecil, ini magnet-magnet yang kita beli ada di mainan anak-anak. Ini magnet yang low banget, low magnet. Untuk tempelannya rendah. Jikalau memang low magnet ini nempel, maka secara teori magnet yang kuat pasti akan lebih dahsyat untuk menempelnya. Untuk itu kawan, ini yang pertama, kita menemukan ini, saya tempelkan dengan magnet ini tanpa saya dorong batunya. Nah, ini kembali lagi, saya tempel sekali lagi. Ini ya, ini kawan. Jadi ini nempel magnet. Yang kedua, yang dikatakan teman-teman black beauty karena hitam, hampir menyerupai kaca, kawan-kawan. Nah, perlu dilihat kawan. Ini saya coba tempelkan magnet yang low magnet ini. Sekali lagi saya tempel. Ini membuktikan bahwa
salah satu cirinya seperti sudah mengena dasar hukum cirinya sudah mengena. Ada 6 kategori tentang ciri dari meteorit. Yang pertama itu tidak berbentuk dan tidak beraturan bentuknya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia yang saya pelajari. Yang kedua itu adalah kalau di slice atau di Windows atau dipotong, maka ada butiran-butiran kecil yang ada di dalam batu. Jadi batu di dalam batu. Untuk yang nomor 3, tempel magnet. Walaupun itu low, tidak strong, walaupun itu rendah atau tidak kuat, yang penting nempel magnet. Terus yang keempat, digosokkan dalam ubin. Karena yang ditakutkan adalah batu ini hematit apa memang batu luar angkasa. Karena di situ jelas ciri-ciri meteorit, monggo dikupas ya. Selanjutnya kawan, yang saya kasih di dalam era ini, di estalase ini yang kata temen yang dari bulan, dari moon. Jadi di sini ada namanya chondrite. Jadi lunar. Bahasanya lunar. Ini kawan. Ini. Indah dipandang. Ini yang saya temukan. Ini berat kawan. Ini juga berat. Yang saya temukan berat. Ini juga nempel magnet kawan. Sekali lagi. Nah, seperti itu. Dan batu-batunya antik, tidak beraturan. Ini. Untuk itu pengenalan sebuah meteor memang saya rasa agak begitu sulit. Kenapa meteor itu programnya begitu mahal? Dikarenakan banyak sekali penelitiannya, yang mulai dari rehmalitnya, dari fusion crust-nya. Jikalau memang meteor itu sudah lama terpendam ada di bumi, maka untuk fusion crust dan rehmalitnya saya kira sudah erosi, haus dimakan oleh cuaca. Sejarah dari perbatuan meteorit yang saya eksplorasi, ya inilah kawan yang saya temukan. Ini kurang lebih ada 5 kilo. Ini juga perbatuan dari lunar. Ini kawan. Jadi mari kita dalam satu episode kali ini, mari kita ngerti di perbatuan Indonesia. Indonesia kaya, sebenarnya Indonesia kaya akan perbatuan. Jawabannya teman, sulit untuk menemukan meteorit yang ada di Indonesia. Kalau dalam prinsip saya, meteorit yang jatuh di bumi, dia tidak pilih-pilih kawan. Tergantung kita menelitinya, cermat apa tidak. Mungkin hanya cukup sekian dari saya tentang perbatuan yang mengupas tentang adanya meteorit. Saya Semprong Wuruk undur diri. Nantikan di episode berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.